Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari administrasi jaringan menggunakan mikrotik. Jadi, mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Dengan mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delviana Wulandari Ibrahim, biasa dipanggil Delvi. Saya ini seorang pelajar jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dari SMK Pasundan 2 Bandung. Saya terus belajar dan mencari pengetahuan seputar IT. Terkait biodata saya bisa dicari di halaman LinkedIn saya. Selanjutnya, untuk outline MTCNA sendiri nantinya akan membahas berbagai materi seperti network fundamental, basic mikrotik, sehingga konfigurasi administrasi jaringan menggunakan router OS. Dan untuk pembelajaran kali ini menggunakan simulasi IPNet Lab. Nah, pada bab pendahuluan ini nantinya kita akan membahas tentang apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran mikrotik, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan terkait ujian MTCNA. Jadi, pertama-tama yang akan kita bahas itu tentang apa itu mikrotik. Jadi, mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, dan router. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasannya mikrotik itu berbentuk dua teman-teman. Dapat berbentuk software dan juga dapat berbentuk hardware. Jadi kalau software itu berbentuk seperti OS, adapun yang hardware berbentuk seperti perangkat keras. Lanjut, mikrotik itu lokasinya atau didirikannya di Riga, Latvia atau di Eropa Utara. Untuk moto mikrotik itu sendiri dapat kita lihat atau dapat kita dengar dengan istilah routing the world. Maksudnya itu ingin menghubungkan dunia, jadi ingin mengkoneksikan dunia dengan adanya koneksi pangkatnya, seperti itu teman-teman. Dan untuk website resminya itu ada di mikrotik.com. Mikrotik ini didirikan oleh John Trulli dan Arne Sexton pada tahun 1996. Jadi udah lama banget ya teman-teman. Kemudian untuk perkumpulan mikrotik biasa disebut dengan Mikrotik User Meeting atau MUM. Websitenya itu mum.mikrotik.com. Dan kalau kalian ingin mencari materi-materi tentang seputar mikrotik, kalian bisa ke websitenya wiki.mikrotik.com. Lalu yang terakhir ada forum mikrotik. Itu bisa langsung ke forum.mikrotik.com. Itu tuh gunanya untuk kayak diskusi, konsultasi, atau mengajukan pertanyaan seputar mikrotik. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran MTCNA ini. Tentunya banyak banget ya teman-teman. Nah, jadi tujuannya itu untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Dan juga untuk mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Dan harapannya dengan kita mempelajari desain ini, kita juga bisa mengambil program sertifikasi. Sehingga ketika kita sudah memiliki sertifikasinya itu, kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik sertifikat sosial media, teman-teman. Untuk program sertifikasinya nanti kita akan bahas pada video khusus ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang timeline mikrotik. Nah, pertama-tama itu di tahun 1996 itu tuh tahun didirikannya mikrotik. Untuk yang berbasis OS atau yang berbasis software itu ditemukannya pada tahun 1997 dan itu tuh diinstalnya masih di PC.
Setelah itu kita beranjak pada 2002, itu tuh perangkat router board yang pertama kali ditemukan. Lanjut di tahun 2006 ada MUM pertama, itu MUM tuh kayak diskusi mikrotik gitu loh, ngebahas tentang mikrotik. Nah, pertama kali ditemukannya tuh di Prague. Dan yang terakhir di tahun 2015 tuh MUM terbesar di Indonesia. Jadi sekitar yang datangnya tuh 2.500 lebih. Pada kesempatan kali ini adalah program sertifikasi yang disediakan oleh Mikrotik menyediakan program pembelajaran yang disertai juga dengan program sertifikasi. Nah, untuk Mikrotik itu terdapat pembelajaran secara struktur dengan sertifikat yang ada pada setiap jenjang. Mikrotik itu ada banyak untuk pembelajaran secara terstruktur dan terfokusnya. Arti awal mula pembelajaran mikrotik secara umumnya itu terdapat pada MTCNA, teman-teman. Jadi ketika kalian belajar tentang mikrotik itu, maka langkah yang tepat untuk belajar adalah program MTCNA terlebih dahulu. Di MTCNA ini membahas segala fitur tentang mikrotik tapi secara umumnya aja. Jadi, sertifikasi mikrotik itu adalah sertifikasi berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer. Lalu, masa berlaku sertifikat selama 3 tahun, setelah itu diperpanjang dengan cara ujian lagi. Dan jika sertifikasi expire, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Jika kalian ingin melihat yang lebih jelasnya, bisa mengunjungi langsung website Mikrotik resminya di sini. Di bagian www kalian bisa lihat sendiri. Nah, sertifikasi MTCNA ini sebagai model utama teman-teman sebelum mengambil program sertifikasi Mikrotik yang lainnya. Jadi, harapannya teman-teman bisa belajar secara terstruktur ya teman-teman. Halo teman-teman, di pembahasan terakhir ini saya akan membahas tentang terkait ujian MTCNA. Jadi untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Dan online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawaban pilihan ganda itu ada yang single, multiple, true or false. Tidak ada lab dan esai. Dan setiap soal itu dites random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi setidaknya harus ngerti, kurang lebih Inggris itu harus ngerti. Untuk KKM itu ada di angka 60%. Untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang atau second choice. Dan yang terakhir, syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, itu trainer, itu minimal harus di angka 75%. Itu untuk associate level yang MTCNA, dan yang engineer level juga sama, harus 75%. Mungkin cukup sekian dari video pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.